Harus diakui, dengan adanya pemain-pemain diaspora yang merumput di Eropa, membuat nama Indonesia pun secara tak langsung ikut terangkat. Terlebih saat Indonesia secara mengejutkan mampu bersaing di grup C yang dianggap sebagai grup paling angker di babak round 3 ini. Tak hanya itu saja, bergabungnya sejumlah pemain top Eropa dan jajaran pelatih top dunia membuat nama Indonesia seolah menjadi incaran media-media asing. Tak sampai di situ saja, ditunjuknya Jay Itzes sebagai kapten tim merupakan sebuah keputusan yang tepat. Pengalamannya bermain di Eropa membuat kedewasaan Jay Itzes cukup terlihat. Jay bisa melakukan komunikasi yang baik di luar maupun di dalam lapangan. Karena kunci kesuksesan sebuah tim adalah komunikasi, karena dengan komunikasi yang baik akan membuat chemistry antar pemain menjadi lebih klop. Mimpi itu masih berlanjut. Ya, Timnas Indonesia kembali membuktikan jika dengan doa, kerja keras, serta persatuan semua pihak, apa yang dirasa nggak mungkin, pada akhirnya mungkin terjadi. Tentu saja 3 poin atas Bahrain pada akhirnya mampu menjaga mimpi Garuda ke Piala Dunia, setidaknya masih on track. Karena di laga lainnya, Cina harus kalah dari Australia dengan skor 2-0. Dan Indonesia kini masih aman di posisi 4 di bawah Arab Saudi yang ada di posisi ketiga. Yang pasti, kemenangan ini benar-benar mampu jadi pelecut semangat untuk tampil maksimal di bulan Juni melawan Cina serta Jepang. Yang mana mudah-mudahan semua pemain yang ada bisa tetap menjaga performanya. Ya, satu nama yang sekarang dapat sorotan besar, terutama dari publik tanah air, udah pasti Oleh Romani. Penyerang 24 tahun yang lagi-lagi berhasil membuktikan kualitasnya. 2 match, 2 gol. Sungguh jadi bukti kalau kita emang butuh dia sebagai goal getter yang selama ini dicari. Dan selain soal gol, cara Oleh bermain ini asli, beneran enak banget ngeliatnya. Mimin aja sampai senyum-senyum sendiri loh. Kapan lagi Indonesia punya striker yang jago cetak gol dan skillful kayak Oleh? Di mana ia bisa turun untuk ikut terlibat saat membangun serangan, lalu ketika bertahan ia juga tampak sangat aktif melakukan pressing. Kemudian dari caranya membawa bola, membuka ruang, serta yang pasti soal finishing inilah yang benar-benar harus dipelajari oleh striker-striker timnas yang lain. Sehingga di akhir laga, wajar jika Oleh mendapatkan gelar MVP. Selain Oleh Romani, kepemimpinan Jay Itzes juga cukup mencuri perhatian. Meski usianya baru 24 tahun, namun Jay memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Dia mampu merangkul para pemain timnas dengan komunikasi dengan cukup baik. Bahkan hal itu bisa kita lihat ketika Oleh memberikan kode untuk membuat formasi 5-3-1 saat Rizky Ridho mengalami cedera di menit-menit akhir pertandingan. Tak hanya itu saja, Jay juga selalu memberikan motivasi kepada para pemain timnas di locker room. Jay ini hatinya sudah 1000% merah putih. Dia ingin memberikan segalanya untuk timnas Indonesia, termasuk mewujudkan mimpi yang selama ini belum tercapai, yakni lolos ke Piala Dunia. Masuknya Joy Pelupessy merubah permainan timnas. Ya harus diakui, kalau keberadaan Joy Pelupessy selain mampu membuat tugas Tom Hay jadi lebih mudah, ia juga mampu jadi penyeimbang yang baik di lini tengah. Yang mana Joy ini mainnya simple tapi ya berkelas gitu loh.
Dan itu tergambar nyata dalam statistiknya. Sepanjang laga, 85% akurasi passing, 4 kali melepas umpan ke final third, 4 defensive action, 5 ball recoveries, dan memenangkan 4 duel. Selain itu, jangan lupa kalau sebelum bola dikirim ke Tom Hay, ke Marcelino untuk kemudian jadi gol dari Ole, Joy adalah pemain yang melakukan progresi passing dalam proses awalnya. Ya, Joy Pelupasi bisa dibilang adalah DMF murni yang selama ini memang kita cari. Dan pengalamannya main di Liga Belanda, Inggris, Turki, dan Belgia bisa dilihat dari pergerakannya, baik saat menguasai bola ataupun tanpa bola. Yang spesial, ia mampu menghentikan serangan lawan tanpa harus melakukan pelanggaran yang beresiko kartu. Itulah kenapa sekali lagi beruntung banget kita punya pemain seperti dia. Bahkan Mimin punya asumsi kalau andai saja Joy Pelupesi ini dimainkan saat melawan Australia kemarin, pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi ya sudahlah, nggak usah dibahas masa lalu. Cukup dikenang aja. Toh kita harus merayakan kemenangan atas Bahrain malam tadi. Tapi ingat, jangan terlalu larut. Karena perjalanan Indonesia ke panggung dunia masih cukup jauh dan terjal. Tetap membumi ya kawan-kawan. Sorotan dunia atas kemenangan Indonesia. Sementara itu, kemenangan ini pun mendapatkan sebuah sorotan penuh respect dari berbagai media dunia. Seperti dari media Vietnam misalnya, meski telah menganggap Indonesia sebagai rival, namun melihat kesuksesan Indonesia tampil cukup apik di babak round 3, membuat media Nguyen itu kini justru memberikan rasa hormat kepada Indonesia dengan dukungan. Kemudian dari tim sahabat kita, Irak, juga pastinya tak lupa mengucapkan selamat atas keberhasilan Garuda. Dari negara yang masih punya garis keturunan, yaitu Belanda, juga banyak media mengapresiasi atas keberhasilan Kluivert meraih kemenangan perdana bersama Indonesia. Bahkan media-media di Jepang turut menyoroti kemenangan Indonesia versus Bahrain malam tadi. Pidato J. Itzas membakar semangat fans dan pemain timnas. Selain di atas lapangan, Bang J juga sangat vokal sebagai pemimpin sejati dengan karisma yang sangat beraura. Dan hal itu bisa kita lihat saat para punggawa Garuda menyamping ke tepi lapangan untuk menemui kelompok supporter. J. Itzas kembali memberikan sebuah pidato yang sangat mendalam. Tak hanya bagi supporter yang berada di tribun, namun juga untuk kita semua, termasuk para punggawa Garuda itu sendiri. Yang pada intinya, Kapten Venezia dan Timnas Indonesia ini menyampaikan akan fokus yang harus terus dijaga. Mungkin matchday Maret telah berakhir dengan sedikit polesan yang menyinari Indonesia. Tapi Jay memberikan sebuah pidato penuh makna dengan mengatakan kita belum selesai. Dan artinya, perjalanan menuju Piala Dunia masih terbuka lebar dan masih panjang. Yang mana kemungkinan besar selain matchday Juni menghadapi Cina dan Jepang, juga akan jadi jadwal laga susulan untuk melanjutkan misi via round 4. Jay sendiri menunjukkan jiwa leader yang luar biasa, terutama saat dirinya memperkenalkan Patrick Kluivert ke fans Indonesia setelah pertandingan berlangsung.
Meski Coach Patrick tampak ragu-ragu menyapa fans karena malu, namun apa yang dilakukan oleh Jay Itzes patut diacungi jempol 3. Dan terlepas dari apapun, kita sangat beruntung punya pemain sekaligus kapten tim seperti Jay Itzes. Usianya masih sangat muda, tapi dia punya jiwa kepemimpinan luar biasa dewasa. Bahkan boleh dibilang, Jay Itzes menjadi salah satu kapten terbaik timnas Indonesia sepanjang sejarah. Apalagi kalau bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, walah, namanya bakal masuk daftar buku sejarah timnas Indonesia.